Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Leni Nurhayati dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya melalui video pembelajaran instalasi penerangan listrik untuk kelas 12 semester 5. Pada kali ini, saya akan menyampaikan mengenai instalasi penerangan jalan umum, yaitu untuk menentukan dan menghitung jumlah bahan, tata letak, dan biaya yang dibutuhkan pada instalasi penerangan jalan umum. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan, siswa bisa menentukan jumlah bahan, menentukan tata letak, dan menghitung biaya RAB-nya. Kemudian, untuk keterampilannya bisa menghitung jumlah bahan, tata letak, dan biaya yang dibutuhkan pada instalasi penerangan jalan umum. Selanjutnya, tujuan pembelajaran secara pengetahuan melalui diskusi, siswa mampu menganalisa kebutuhan, menerapkan kaidah tata letak bahan, dan menjelaskan kaidah prinsip perhitungan biaya instalasi penerangan jalan umum. Kemudian untuk tujuan pembelajaran secara prakteknya atau keterampilannya, siswa bisa menyelesaikan proyek dengan merencanakan dan menggambar tata letak serta membuat laporan rencana RAB pemasangan penerangan jalan umum. Materi instalasi penerangan jalan umum, yaitu siswa bisa memahami komponen dan rangkaian, bisa mengoperasikan rangkaian, merakit rangkaian, menghitung jumlah bahan, tata letak, dan biaya, serta bisa merangkai rangkaian. Untuk materi instalasi PJU kali ini, siswa harus bisa menentukan dan menghitung jumlah biaya bahan, kemudian bisa menentukan tata letaknya, kemudian siswa juga bisa menentukan dan menghitung biaya yang dibutuhkan untuk instalasi penerangan jalan umum. Menentukan jenis bahan, siswa harus tahu panjang jalannya berapa, jumlah titik dan tiang yang akan dipakai, kemudian cara menyusun tata letak tiangnya mau dipasang seperti apa. Siswa harus mampu menentukan jenis bahan PJU. Di antaranya power supply, jenis lampu, rumah lampu, model tiang, sistem kendali, dan jenis kabel yang digunakan. Menentukan tata letak tiang ada beberapa persyaratan, yaitu susunan tiangnya, model jalannya, kemudian jarak antar tiang. Setelah menentukan tata letak tiang, kita harus bisa menghitung rencana anggaran biayanya, yaitu mengenai menghitung material, menghitung tenaga kerja, kemudian bisa menganalisis rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan PJU. Berikut adalah jenis lampu PJU. Kita untuk menentukan jenis lampu PJU dipengaruhi oleh beberapa hal. Harus tahu efisiensinya, umur rencana rata-rata per jamnya, dayanya, pengaruh terhadap warna objek, dan jenis jalan yang akan digunakan. Kali ini ditampilkan tabel jenis lampu penerangan jalan secara umum menurut karakteristik dan penggunaannya. Para siswa semuanya, jenis lampu PJU ada beberapa macam. Yang pertama adalah lampu gas merkuri tegangan tinggi, mempunyai efisiensi rata-rata sekitar 50-55 watt. Untuk jenis lampu yang kedua adalah lampu gas sodium bertekanan rendah. Efisiensi rata-ratanya yaitu 100-200 watt, dayanya 90 dan 180 watt. Jenis lampu berikutnya adalah lampu LED. Ini adalah lampu jalan yang paling ekonomis. Tipenya tipe LED dengan output 30 watt. Ini sangat cocok untuk berbagai situasi jalan. Ini adalah tabel kuat cahaya berdasarkan jenis jalan. Bisa diperhatikan tabel kualitas pencahayaannya normal seperti apa,
tergantung dari jenis klasifikasi jalannya. Berikutnya saya tampilkan macam-macam tiang PJU. Di sini ditampilkan nomor pertama adalah tiang lampu dengan lengan tunggal, di mana ada dua tipe tiang, tipe A dan tipe B. Yang kedua adalah tiang lampu dengan legan ganda, di mana tipe C sedikit melengkung, tipe D rata. Itu model tiang untuk PJU. Jenis tiang PJU yang ketiga adalah jenis tiang lampu dengan tanpa lengan. Dia lebih sedikit kecil dibandingkan dengan tipe jenis tiang PJU yang sebelumnya. Berikut ini saya tampilkan model power supply untuk PJU. Yang pertama adalah PJU konvensional, yang kedua adalah untuk model PLTS menggunakan panel surya. Ada yang disebut dengan rumah lampu PJU. Rumah lampu PJU ini fungsinya untuk melindungi lampu serta komponen lain yang melindungi terhadap air, debu, dan benda lain yang akan masuk. Di sini sebagai protektor, gitu ya. Ini contohnya yang IP56. Nah, rumah lampu PJU ini mempunyai kode IP. Bisa diperhatikan, kode 5 berarti tahan terhadap debu, kode 6 berarti tahan terhadap air. Sistem kendali pada rangkaian PJU ini menggunakan rangkaian sistem secara otomatis, jadi lampu kapan dimanapun bisa nyala dan mati secara otomatis. Di dalamnya terdapat panel box, yaitu untuk mematikan dan menyalakan lampu. Kemudian sistem kendalinya menggunakan peralatan input perangkaian kendali, yaitu menggunakan sensor cahaya dan TDR. Cara memasang kabel instalasi PJU ada dua macam. Yang pertama adalah cara underground kabel, yaitu kabel di bawah tanah, di mana dia diberi pelindung pipa, pasir ditambah bata, kemudian dipasang bebas dari daerah rawan yang terkena tekanan mekanis, contohnya penyeberangan jalan atau penempatan jalan. Jenis kabel selanjutnya yaitu kabel udara, di mana kabel yang ini familiar untuk pemasangannya menurut PUIL 2011 adalah dinamakan dengan jenis twisted kabel atau TISE. Susunan tata letak PJU. Penataan letak lampu penerangan jalan umum ini ada yang dipakai di kiri atau kanan jalan, jika jalan tersebut adalah dua arah. Penataan letak lampu penerangan jalan umum jika jalannya dua arah bisa dilakukan dengan secara berselang-seling atau secara berhadap-hadapan di jalan dua arah tersebut. Cara lain untuk penataan letak lampu jalan itu bisa digunakan di median jalan jika jalan tersebut terdapat dua arah. Jadi lampu tersebut ada di tengah-tengah jalan. Berikut saya tampilkan rumus untuk menghitung jumlah tiang instalasi PJU, di mana jumlah lampu sama dengan jumlah jalan dibagi jarak antar tiap lampu ditambah 1. Jarak antar tiang instalasi PJU dipengaruhi oleh beberapa parameter. Yang pertama adalah jenis lampu, yang kedua tinggi tiang, yang ketiga adalah lebar jalan. Untuk biaya bahan dan material ini tergantung dari kondisi sekarang. Jadi ini saya tampilkan dengan harga yang sebelumnya mungkin belum terupdate. Kita bisa menyesuaikan berapa harga satuan tiap material yang dibutuhkan.
Ini untuk analisis RAB. Kita menyesuaikan dengan uraian pekerjaan, tetapi harga satuannya ini mengikuti tergantung daerah Anda masing-masing. Berikut ditampilkan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai instalasi penerangan jalan umum. Silahkan dikerjakan, ada 2 soal, nanti akan dibahas bersama-sama. Setelah pengerjaan evaluasi, kalian akan dihadapkan dengan tugas proyek yang akan Ibu sampaikan pada LKPD. Ibu yakin kamu mampu melakukannya. SMK bisa. Kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita kejumpa lagi di lain kesempatan pada video-video pembelajaran berikutnya. Saya Lini Nurhayati undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.